Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Ada seseorang mengalami persoalan yang seperti ini, sebenarnya karakter apa yang dibutuhkan? Itu tentu saja pertama-tama ini bukan dari diri sendiri, tetapi bagaimana mindset, cara pikir kita yang harus berubah ya. Artinya kita ini berada di dunia ini nggak sendirian nih menyelesaikan persoalan kita, dan nggak bisa semua persoalan itu kita selesaikan sendiri, karena memang manusia ini kan pada hakikatnya makhluk sosial. Jadi kita bukan manusia yang terpusat pada diri sendiri, tapi kita hadir ini begitu lahir sudah ada orang lain. Pertama-tama tentu saja setiap individu lahir di dalam keluarga. Yang menjadi masalah kan apakah keluarga kita itu pas saja kebetulan keluarga yang situasinya bagus, mendukung atau tidak gitu. Karena kan setiap orang nggak bisa memilih, saya mau memilih lahir di keluarga mana. Maka syarat pertama yang harus dilalui itu adalah berdamai dengan masa lalu, menerima situasi keluarga dan sejarah masa laluku itu sebagai bagian dari dimensi pembentukan karakter kita. Karena kalau seseorang mengingkari sejarah masa lalunya, itu nanti dia tidak bisa mengenali siapa dirinya, dan tentu dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Saya rasa kalau orang tidak pernah bersyukur, betapapun pahit masa lalunya, dia tidak akan sulit menemukan rasa cinta, menemukan rasa kebaikan dari orang lain, itu akan sulit sekali. Jadi pertama memang dari diri sendiri, punya pengalaman untuk dicintai bahwa dia itu di dunia ini meskipun bermasalah dia tidak sendirian. Dan tadi dari ceritanya Aufa juga Sarah, persoalan mereka ini kan bisa diselesaikan ketika berjumpa dengan orang lain yang lebih profesional. Kalau persoalannya persoalan psikologis, ya lalu kemudian berat, ini kan nggak cukup bimbingan konseling di sekolah, kan tidak cukup. Nah, Bapak Ibu guru perlu memahami anak-anak yang memang bermasalah dan tampaknya ada di luar kewenangan dari Bapak Ibu sendiri untuk menyelesaikan. Apalagi mulai dari SD ya, kalau SD ini kan tidak ada guru bimbingan konseling, yang ada hanya wali kelas. Dan wali kelas ini tampaknya di dalam proses pembentukan sebagai guru itu belum dibekali banyak kemampuan untuk berkonseling. Saya rasa sekarang ini sudah semakin dilengkapi, dan tentu saja ketika ada persoalan ini di luar batas kemampuan Bapak Ibu guru, tentu harus ada bantuan. Nah, saya rasa Mas Dika, proses yang dialami dua adik kita ini, Aufa dan Saira ini, sungguh-sungguh menunjukkan pada kita bahwa ketika kita ada masalah, jangan kita memikirkannya sendiri. Si Aufa misalkan kemudian berjumpa ya dengan teman laki-laki dari anak dari teman ayahnya yang kemudian bilang menjadi teman seperjalanan. Nah, saya rasa menemukan teman seperjalanan yang tepat, yang baik, ini bisa membantu kita untuk keluar dari persoalan-persoalan kita. Memang kadang-kadang ya ada situasi di mana keluarga kita itu justru malah tidak bisa menjadi teman seperjalanan. Tetapi ada keluarga yang kemudian ketika memahami ini menjadi teman seperjalanan, dan semestinya Bapak Ibu yang di rumah menjadi teman seperjalanan putra-putri Bapak Ibu sendiri gitu. Tetapi kan ini seringkali tidak mudah. Ada banyak persoalan dari pengalaman saya yang mendengarkan cerita, sharing dari orang bahwa tampaknya dalam keluarga pun dukungan itu tidak diperoleh gitu. Maka sebenarnya anak-anak bisa mendapatkan dukungan di tempat lain, entah itu lewat teman sebaya, lewat orang lain, saudara, atau lewat pendidikan Bapak Ibu guru. Sehingga ketika menghadapi kasus-kasus yang seperti ini, saya rasa anak-anak perlu kemudian tetap mendapatkan dukungan-dukungan, dan dari diri anaknya sendiri, seperti kata Mbak Dina tadi, harus ada sikap yang udah proaktif untuk mulai maju. Jangan sampai kita merasa udah hidup kita berakhir dengan persoalan saya yang seperti ini tidak ada solusi. Nah, ini saya rasa bukan sebagai sebuah solusi yang bagus, karena tadi di awal kita sudah diskusikan bahwa setiap kali ada mendung itu nanti setelah itu akan ada matahari. Seperti hari ini kan mendung Jakarta ya, tapi nanti pasti akan ada matahari yang cerah, dan itu matahari yang cerah itu harus menjadi orientasi kita ya, bagaimana kita bangkit bangun untuk menatap masa depan yang lebih baik. Mungkin itu Mas Dika tanggapan saya. Terima kasih. Wow. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda
setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.